Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Yuli Kartika dan teman saya Luciana Tri Rahmawati dan Febrian Dwi Aji Pangestu. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari PPT yang berjudul Tarekat, Pengertian dan Sejarah Perkembangannya. Materi dari kelompok 9 terdiri dari yang pertama ada pengertian tarekat sendiri, yang kedua ada sejarah perkembangan dari tarekat, yang ketiga tahapan dan peran tarekat. Yang pertama ada pengertian dari tarekat. Tarekat yang pada awalnya hanyalah dimaksudkan sebagai metode, cara, dan jalan yang ditempuh seorang sufi menuju pencapaian spiritual yang tertinggi. Nah, pensucian dari diri ataupun jiwa yaitu dalam bentuk intensifikasi atau zikir Allah, itu tarekat berkembang secara sosiologis menjadi sebuah institusi sosial keagamaan yang memiliki ikatan keanggotaan yang sangat kuat. Esensi dari institusi tersebut misalnya berupa interaksi guru dan murid, interaksi antara murid dan anggota tarekat, dan norma ataupun kaidah kehidupan religius yang melandasi pola persahabatan di antara mereka. Sedangkan secara organisatorik, tarekat sendiri merupakan organisasi dan Trimingham yang menyebutnya sebagai Sufi Order yang berbasis ketaatan atau kepatuhan yang luar biasa, yang terlembaga dalam jiwa para murid atau anggota tarekat, atau fanatisme terhadap guru ataupun mursyid dari tarekat. Namun demikian, institusi tersebut pada ujungnya adalah mengarahkan wajah spirit para murid tarekat tertuju taat kepada Allah. Dengan demikian, secara manajerial, tarekat adalah suatu organisasi dengan pola dinamika dan otoritas yang top-down yang sangat tergantung pada kepemimpinan mursyid dari tarekat itu sendiri. Sejarah perkembangan tarekat. Pada abad ketiga dan keempat, periode Sufi awal, tasawuf masih merupakan fenomena individual yang menekankan hidup asketis untuk sepenuhnya meneladani peri kehidupan spiritual Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menginjak pada abad kelima dan keenam, para elit Sufi concern untuk melembagakan ajaran-ajaran spiritual mereka dalam sebuah sistem mistik praktikal agar mereka dapat mempelajari dan dipraktikkan oleh para pengikut mereka. Dengan demikian, tarekat dapat disebut sebagai sebuah mazhab sufistik yang mencerminkan suatu produk pemikiran dan doktrin mistik teknikal untuk menyediakan metode spiritual tertentu bagi mereka yang menghendaki jalan mistik menuju ma'rifah billah. Tarekat merupakan fenomena ganda di mana pada satu sisi menjadi sebuah disiplin mistik yang secara normatif doktrinal meliputi sistem wirid, zikir, doa, etika, tasawuf, ziarah, dan sejenisnya sebagai jalan spiritual sufi. Sementara pada sisi yang lain merupakan sistem interaksi sosial sufi yang terintegrasi dalam sebuah tata hidup sufistik untuk menciptakan lingkungan psikososial sufi sebagai kondisi yang menekankan kesalihan individual dan komunal yang tujuannya adalah tercapainya kebahagiaan yang hakiki di dunia. Kedua sisi tarekat tersebut, normatif doktrinal dan institusional, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Doktrin tarekat, terutama aspek teosifiknya, dapat reformasi dan reformulasi terkait dengan upaya kontekstualisasi agar tarekat mampu memberi seperangkat kurikulum spiritual bagi para murid. Sementara itu, institusi tarekat sebagai wahana sosialisasi dan aktualisasi doktrin sufi dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi modern menjadi sebuah ikatan sosial organis sufistik yang memungkinkan kelangsungan dan perkembangan ke depannya. Dari sisi organisasi, tarekat yang semula merupakan ikatan sederhana bersahaja antara guru dan murid berpotensi untuk berkembang baik struktural maupun fungsional.
Secara struktural, misalnya terdapat suatu ordo tarekat yang mengembangkan jaringan-jaringan seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan bahkan sistem dan struktur politik. Struktur tarekat tersebut bermanifestasi dalam sebuah asosiasi-asosiasi yang pada akhirnya memperbesar tubuh atau organisasi tarekat yang bersangkutan. Salah satu contoh dari perkembangan institusi atau organisasi tarekat sebagaimana menurut Harun Nasution secara garis besar melalui 3 tahap, yaitu tahap Qanaah, tahap Tariqah, dan tahap Ta'ifah. Yang selanjutnya adalah tahapan tarekat atau tarekat. Di sini tahapan tarekat ada 3 macam. Yang pertama adalah tahap Hanaqah. Tahap Hanaqah atau pusat pertemuan sufi yaitu di mana para syekh atau para ulama yang sudah mufti mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. Syekh atau ulama menjadi mursyid yang dipatuhi. Kontemplasi dan latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual dan secara kolektif. Dan ini terjadi sekitar abad 10 Masehi. Gerakan ini mempunyai bentuk aristokratis. Dan masa Khonaqah ini merupakan masa kemasan tasawuf. Biasanya sebuah persaudaraan sufi lahir karena adanya seorang guru sufi atau mufti atau mursyid yang memiliki banyak murid atau pengikut. Pada abad ke-11 Masehi, persaudaraan sufi banyak tumbuh di negeri-negeri Islam. Mula-mula ia merupakan gerakan lapisan elit masyarakat muslim, tetapi lama-kelamaan menarik perhatian masyarakat lapis bawah. Dan pada abad 12 Masehi, banyak orang Islam memasuki tarekat-tarekat sufi. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah tahap Thariqah. Sekitar abad 13 Masehi merupakan masa terbentuknya ajaran peraturan dan metode tasawuf. Pada masa ini muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf, serta masa di mana berkembangnya metode-metode kolektif baru untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tahap Ta'ifah. Tahap Ta'ifah ini terjadi sekitar abad 17 Masehi. Di sini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang-cabang di tempat lain. Pada tahap Ta'ifah ini, inilah tarekat mengandung arti lain, yaitu organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, serta tarekat Syadziliyah. Yang selanjutnya adalah peran tarekat dalam dakwah Islam. Di situ dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah peran tarekat dalam dakwah Islam. Yang kedua adalah peran pendidikan dan dakwah Islam. Yang ketiga peran tarekat dalam sosial dan ekonomi. Yang terakhir adalah peran tarekat dalam sosial politik dan militer. Yang pertama adalah peran tarekat dalam dakwah Islam. Tarekat yang semula berkiprah dalam bidang pendidikan spiritual muslim yang concern dalam pembentukan mental saleh yang sering dipahami sebagai sebuah kelompok tertutup dan cenderung mengasingkan diri. Dan pada abad ke-13 Masehi. Dan pada abad ke-13 Masehi, terutama sekali ketika kekuatan politik Islam yang menjadi andalan dalam penyebaran Islam runtuh karena serangan dahsyat tentara Mongol, sehingga tarekat tampil menggantikan fungsi politik untuk memandu dan bertanggung jawab atas kelangsungan dakwah ke seluruh Islam, ke seluruh penjuru dunia, walaupun barangkali dengan menggunakan paradigma dan pendekatan dakwah berbeda. Dan sebenarnya lingkup yang diperankan tarekat dalam panggung kehidupan sosial historik ini cukup kompleks dan barangkali juga berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua adalah peran pendidikan dalam dakwah Islam atau peran tarekat dalam pendidikan dakwah Islam. Orientasi pendidikan tarekat atau sofistik adalah menjaga dan membentuk moral ideal ilahiyah. Lalu para sufi membangun sebuah gerakan kesalehan dengan menciptakan seperangkat doktrin sufistik yang diproyeksikan menjadi semacam kurikulum untuk membentuk moral ilahiyah dan merasakan kenikmatan spiritual dengan mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, tempat-tempat spesifik untuk pelatihan moral itu dibuatkan dalam bentuk zawiyah atau privat dan khanaqah. Dan untuk khusus Jawa atau di daerah Jawa itu dapat berwujud pesantren. Nah, pesantren ini mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan modern seperti munculnya sistem sekolah atau madrasah dengan kurikulum yang kompleks. Yang ketiga adalah peran tarekat dalam sosial ekonomi. Di sini, tarekat berfungsi sebagai wahana sosialisasi ide-ide dan wahana interaksi masyarakat dalam kerangka menjalin hidup bersama dalam sebuah sistem kekeluargaan dan persaudaraan spiritual, sehingga anggota tarekat merasakan penghiburan sosial ketika berada dalam komunitas spiritual tersebut. Dalam tarekat, para anggota dapat bertukar pikiran dan saling membantu memecahkan problem bersama, sehingga dengan peran ini muncul misal gerakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, muncul lembaga-lembaga bantuan sosial yang lain yang bertujuan untuk memecahkan problem sosial, problem ekonomi, problem moral, dan lain-lain. Nah, dari studi empirik yang ditemukan atau dari kenyataannya, eh, misalnya Tarekat Syatatiriyah di Rembang. Nah, tarekat ini berhasil menciptakan ikon-ikon kesejahteraan dan kemakmuran dalam bentuk lembaga keuangan dan permodalan. Dan yang terakhir adalah peran tarekat dalam bidang sosial politik dan militer. Sebagai entitas sosial, tarekat tidak dapat menghindarkan diri dari problem sosial politik. Hal itu karena penguatan kelembagaan tarekat berpotensi menjadi wadah penampung aspirasi para murid dan masyarakat sekitar yang secara massal ingin melawan ketidakadilan penguasa despotik dan berbagai bentuk-bentuk penindasan. Dan sejarah telah membuktikan bahwa sepanjang abad ke-18, ke-19, dan ke-20 Masehi, tarekat sebagai institusi sosio-religius menunjukkan fungsi politiknya, yaitu menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi wahana gerakan perlawanan atas ketidakadilan dan penindasan. Sebagai contoh, di luar Nusantara adalah Tarekat Qadiriyah di Nigeria Utara yang dipimpin oleh Syekh Utsman Fobio, wafat tahun 1817 Masehi, yang berhasil melawan dan menggulingkan rezim HB, dan masih banyak lagi. Jadi bisa disimpulkan dari semua materi yang kami sampaikan, simpulannya adalah terbentuknya tarekat atau tarekat sebagai organisasi tasawuf mengalami perjalanan yang sangat panjang, serta mengalami 3 tahapan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu khanaqah, tarekat, dan ta'ifah. Sedangkan dalam berbagai macam peran dalam mengembangkan dakwah Islam, tarekat dengan menggunakan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan peran pendidikan, peran sosial dan ekonomi, serta peran sosial politik dan militer. Kalau dilihat lingkup yang diperankan tarekat dalam panggung kehidupan sosial historik ini cukup kompleks dan juga berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.